bukan para penguasa. Penguasanya hanya memaksakan, memerintahkan, mengancam, bahkan mempidana, bahkan ada lawyer di Sumatera Utara dibunuh. Jadi ini memang harus dilawan. Bajunya keren, rakyat butuh kepastian hukum. Gratis dikasih orang. Ya, kalau bicara kepastian hukum ini saat ini kan boleh dikatakan Bang Haris ada dalam situasi ini. Persoalan dengan salah satu petinggi negara boleh namanya takut. Tidak, pelan dulu. Pak Luhut, ini persoalan yang boleh dibilang sudah menjadi perhatian publik secara nasional. Tapi di balik proses hukum ini kelihatan Pak Haris kelihatan easy going gitu, nyantai, terus tidak terlalu merasakan sebagai sebuah beban besar. Tapi mungkin bagi banyak orang bahwa sesuatu yang berhubungan dengan hukum ini kan sesuatu yang memberatkan. Iya. Pertanyaan awal mungkin bagaimana Bang Haris bisa melalui situasi ini? Pertama mungkin secara personal, psikologis, saya orang yang kerja di bidang hukum. Jadi ya saya sering ya hampir tiap hari ngurusin kasus-kasus orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus. Sebetulnya saya lebih pusing ketika saya jadi pengacara. Hanya saya harus berikan yang terbaik buat orang-orang yang saya bela atau saya dampingi. Nah, jadi begitu pada diri saya, ya saya punya banyak referensi ya. Jadi saya tahu, saya selalu bilang bahwa ya saya bakal dipenjara gitu. Ya nggak apa-apa tuh artinya bukan hanya saya ngaku salah, tapi itu adalah prediksi kemungkinan terburuk yang bakal saya alami karena perseteruan saya dengan saya dan Fathia ya, dengan Binsar Panjaitan. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kan juga dipersalahkan, ya kan, dilaporkan ke polisi dan diproses menjadi tersangka. Itu juga karena apa yang saya kerjakan. Artinya saya ada pada situasi di mana hal yang menjadi pokok masalah itu punya rujukan yang jelas. Ya. Jadi ketika saya dituduhkan, saya bisa senyum dalam artian bahwa ya ini memang karena ketidaksukaan, kegundah-gulanaan orang-orang yang disebutkan dalam laporan, yang kemudian laporan itu jadi video YouTube saya. Nah, yang ketiga, apa yang saya lakukan ini kan kepentingan publik. Jadi saya berterima kasih banget gitu ya kepada banyak warga, banyak anggota masyarakat yang malah tampil ke depan hari ini, ya bisa dibilang membela saya dan Fathia, tetapi juga sebetulnya mereka akhirnya berani berbicara, bersuara, karena mereka sadar nih kepentingan mereka semua gitu. Nah, jadi saya, kalau Anda bilang saya easy going, santai, ya mungkin faktor-faktor itu, dan dari sisi kasusnya sendiri, makin dijalankan makin saya dapat ruang untuk membuktikan apa yang kami suarakan, tetapi juga makin menunjukkan ada praktek yang diskriminatif. Kenapa giliran kasusnya ke rakyat, ke warga seperti saya diperlakukan seperti ini? Tapi kalau misalnya kita melaporkan hal-hal yang terkait dengan pejabat, justru dipersulit gitu. Jadi saya cukup menikmati dalam artian apa yang kami suarakan selama ini kejadian lagi. Kasus hukum ini boleh dibilang oleh sebagian kelompok atau sebagian orang bahwa ini kasus hukum yang dipaksakan. Ya. Karena prosesnya boleh dikatakan bahwa sampai dengan penetapan tersangka dan sebagainya itu
macam cepat sekali gitu ya. Betul. Bang Haris melihat ini, apakah memang karena ada kewajiban tanggung jawab untuk melindungi oknum negara dalam arti ini, atau memang karena memang sudah sesuai dengan alur mekanisme hukum sesungguhnya gitu? Saya mulai dulu dari soal ya ini hukum digunakan sebagai alat represi. Ya. Jadi hukum digunakan sebagai alat represi itu sesuatu yang sudah banyak dikenal, sudah banyak teori-teori hukum yang menyebutkan atau mengkritik hal ini. Nah ini memang tadi saya bilang diskriminasi tadi, ketika hukum itu berlakunya sepihak. Ketika atas merepresi bawah, ketika atas merepresi warga bawah, orang yang di bawah cepat berjalan, tapi giliran orang di bawah melaporkan orang yang di atas lama berjalan. Nah dari kasus saya itu ya kan begitu kan, ada pelaporan dari seorang menteri lalu cepat prosesnya berjalan. Dalam beberapa hal itu sesuai aturan, dalam beberapa hal saya juga kami juga mempertanyakan, saya, Fatih dan teman-teman banyak mempertanyakan kok seperti itu. Contoh misalnya dalam konteks soal pencemaran nama baik, penggunaan undang-undang ITE itu ada surat keputusan bersama sejumlah menteri yang mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik tidak bisa dipidana. Gitu. Nah, lalu ditempuhlah mediasi. Pada undangan mediasi, 2 kali undangan mediasi yang pertama, saya dan Fatia datang. Justru pelapornya nggak datang. Tapi dilanjutkan ke undangan mediasi yang ketiga. Di undangan mediasi yang ketiga, pelapornya datang. Saya dan Fatia tidak bisa hadir waktu itu karena kami udah punya kegiatan, jadwal kegiatan. Karena saya dan Fatia tidak datang, statusnya dinaikkan menjadi penyidikan, bukan mediasi lagi. Ya. Ukurannya apa? Waktu pelapor 2 kali nggak datang, kok nggak di drop laporannya? Ya. Betul nggak? Tapi begitu saya nggak datang, naik ke penyidikan. Gitu. Nah itu salah satu contoh aja, nggak ada ukuran yang jelas. Begitu. Nah waktu kita diminta, kita dibilang nggak punya data, kita punya data. Nah justru data kita itu menunjukkan potensi atau dugaan yang kuat adanya gratifikasi. Ya kan? Nah waktu kita pakai untuk melapor teman-teman ya, bukan saya maafkan, teman-teman dari lembaga-lembaga yang menerbitkan riset itu, begitu datang mau melapor justru diombang-ambing. Akhirnya cuman dibikin tanda terima berkas diberikan, bukan pelaporan. Lucunya lagi, ada lembaga pengawas polisi, Kompolnas, yang bikin statement bahwa teman-teman masyarakat sipil itu nggak ngerti cara bikin laporan. Yang melapor itu para lawyer yang sering bikin laporan. Jangankan kasus saya, kasus-kasus yang lain juga kita suka lapor, tapi juga nggak ada follow up. Nah itu menunjukkan bahwa kalau warga melapor susah atau susah di follow up, tapi kalau pejabat lapor cepat. Nah jadi saya kesian juga ada lembaga pengawas malah belain orang yang diawasi, bukan mengkritisi. Nah, jadi instrumen-instrumen negara bekerja saling membantu yang membuat jarak praktek diskriminasi kepada warga. Nah ini yang kejadian. Gitu. Terkait dengan kasus ini sendiri, kekuatan hukum yang sudah disiapkan oleh Bang Haris dan Ibu Fatia, kemudian tim secara keseluruhan seperti apa? Karena memang yang paling penting dalam persoalan ini adalah bahwa kebenaran dari data yang disampaikan itu. Iya. Itu kira-kira poin-poin penting yang menjadi pokok persoalan itu, apakah memang sudah memiliki data yang kuat kan? Kalau pertama gini, kalau saya itu kan posisinya ngevlog ya, bikin video. Ya. Membahas satu laporan yang sudah dipublikasi. Ya. Kalau dari sisi, jadi ada 2 isu. Satu isu soal laporan itu, isi dari laporan itu tentang konflik kepentingan, benturan kepentingan. Yang kedua tentang keterbukaan atau kebebasan menyampaikan informasi.
saya ada di poin kedua. Nah, pertama saya membuat video dialog dengan 2 narasumber perwakilan dari yang membuat riset. Yang risetnya sudah dipublikasi. Seharusnya, ini juga kepentingan untuk para YouTubers gitu ya. Nah, seharusnya hal ini ya sah-sah saja. Ya. Saya sempat ditanya sama polisi ketika penyidikan, apakah Anda konfirmasi sebelum ngupload ke Luhut Binsar Panjaitan? Loh enggak begitu caranya kan. Enggak ada jenjang saya harus ke Luhut Binsar Panjaitan untuk nanya saya upload apa enggak. Malah kalau saya begitu nanti kesannya saya disangkain mau meres lagi. Ya. Bantahannya bisa dengan video berikutnya. Ya. Yang itu juga saya sampaikan ketika mediasi, tapi nggak direspon. Nah, sekarang poin yang pertama soal riset. Jadi soal yang soal kebebasan menyampaikan pendapat dulu atau informasi dari video. Menurut saya sesimpel itu. Ini bukan soal saya, tapi soal siapapun yang menyampaikan hal tersebut itu bagian dari ekspresi, apalagi ada rujukan yang sudah dipublikasi. Bantahannya silahkan bikin juga. Ya. Gitu. Nah, itu satu hal. Hal yang satu lagi adalah soal isi laporannya. Nah, akhirnya dengan situasi ini saya jadi belajar mencari, menggali, bahkan kami punya dapat bukti-bukti baru lagi sekarang di luar dari apa yang ditulis dalam laporan tersebut. Laporan tersebut memang bukti-buktinya cukup bagus, bahkan laporan itu terlalu halus dan sopan, tidak memuat sejumlah bukti-bukti lain yang sudah ada juga di para peneliti, bahwa benar ada benturan kepentingan dalam sejumlah alur korporasi perusahaan-perusahaan pada bisnis tambang yang ada di Papua atau di Banjaya. Begitu. Buktinya ada. Jadi saya suka dituduh bawa aja ke pengadilan, ini juga satu penting. Banyak orang bilang gini nih, ya udah ke pengadilan aja, kenapa takut kalau punya bukti? Saya nggak takut ke pengadilan, cuman saya tidak boleh, dan saya tidak mau membiarkan hukum pidana ya kan dipakai oleh negara untuk mengkriminalkan orang. Itu yang nggak boleh. Itu disebutnya sebagai judicial harassment. Iya. Ya kan, kekerasan peradilan. Jadi peradilan digunakan untuk merepresi warga. Gitu. Insya Allah kalau harus dijalani, kami siap jalani. Pengacara saya udah 150 orang dari Aceh, Medan, Makassar, Palu, Ambon, Manokwari, Jayapura, Denpasar, udah gabung dan bertambah terus nih pengacara saya. Insya Allah kita siap, bahkan kita juga siap melakukan beberapa tindakan hukum lain yang aktif dari kami. Kami akan melakukan tindakan aktif. Tetapi cara itu nggak boleh. Anda nggak boleh biarkan negara menggunakan instrumennya untuk melindungi kepentingannya. Ya. Gitu. Begitu, Pak. Satu pertanyaan terakhir, karena waktunya cuma setengah jam. Jadi padahal di podcast Bang Haris waktunya bisa lebih daripada setengah jam sebenarnya. Saya batasi. Saya nggak mau lama-lama. Satu pertanyaan terakhir, ternyata bahwa dinamika hukum yang saat ini sedang dilalui itu mendapatkan respon yang positif. Artinya bahwa dari kalangan-kalangan plagiat, mereka yang berhubungan dengan hak asasi manusia, kemudian mereka yang berhubungan dengan boleh dikatakan orang-orang yang suka melakukan kritik, orang-orang yang suka melihat persoalan-persoalan yang salah dari negara, kekurangannya, ternyata bahwa memang banyak yang bersimpati dengan keadaan yang dialami oleh Bang Haris dan Fathia. Karena situasi ini kapanpun bisa terjadi sama mereka. Melihat respons seperti ini, apa yang sebenarnya Bang Haris mau sampaikan buat mereka semua? Buat warga, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Tapi saya juga makin saya kan orangnya, saya berusaha selalu jadi orang yang ibarat kata tuh saya nggak mau jalan sendiri gitu ya. Saya selalu mengisi ruang kosong yang ada di sekitar warga. Nah, apa yang saya lakukan sebetulnya itu bagian dari keresahan publik juga di berbagai tempat, di berbagai soal.
dan di berbagai cerita lah gampangnya. Iya. Nah jadi begitu saya muncul itu seperti orang sudah paham karena mereka juga mengalami intimidasi, keterpinggiran, keresahan yang sama. Saya selalu menggunakan istilahnya kita ini sebetulnya diem-diem warga ini di mana-mana, terutama di Papua, sedang sedang merakit solidaritas penderita. Kita menderita, kita dipinggirkan, di sana dihina, di sini kehilangan kesempatan. Di saat yang bersamaan kita lihat kok dia lagi, itu lagi, kok ini lagi. Jadi makin berjarak. Kayaknya negara ini cuma dia aja. Masyarakat tambah banyak yang jadi korban. Nah, jadi begitu saya muncul ini, mereka rame-rame dengan ringan tangan dan ringan kaki bersolidaritas. Karena kita juga lakukan hal itu sebelum-sebelum. Nah, jadi sebetulnya bangsa ini yang lagi menjaga adalah warganya. Solidaritas tadi, bukan para penguasa. Penguasanya hanya memaksakan, memerintahkan, mengancam, bahkan mempidana, bahkan ada lawyer di Sumatera Utara dibunuh. Gitu. Nah, jadi ini memang harus dilawan. Kita harus kuat. Makanya tadi saya bilang, kita harus ringan tangan, senyum, dan gak usah takut. Karena kalau kita makin takut, makin suram kita. Bahwa kita akan mengalami penderitaan, keterbatasan gara-gara kita direpresi. Itu fisik, penderitaan fisik. Tapi mudah-mudahan kita bisa membebaskan pikiran kita imajinasi kita tetap kita jaga supaya kita bisa lebih baik ke depan. Nah, makanya saya mau bilang, ini yang penting adalah sekarang ini agendanya selamatkan demokrasi. Karena demokrasi kita ini, pilar-pilar demokrasi kita ini makin runtuh. Ya, serangan ke warga sipil seperti saya, Fathia, dan banyak teman-teman terjadi. Di Papua lebih gawat lagi. Kondisi ekonomi kita, minyak goreng sudah 3-4 minggu nggak beres-beres. Begitu barang ada, harganya naik. Ibu-ibu, mak-mak pada berjerit semua. Solar susah. Ternyata hutang kita sudah 7.000 triliun. Itu kan bebannya di kita, di warga yang suruh bayar. Buktinya apa? Pajak dinaikin jadi 11%. Ya kan? Jadi emang demokrasi bangsa ini harus diselamatkan. Dan kita nggak bisa terus-terusan meminta pada para penguasa pemerintahan. Kita warga yang harus membangun solidaritas, dan kita yang harus bekerja bersama-sama menyelamatkan demokrasi. Di tengah situasi itu, mereka masih lagi aktif minta penundaan pemilu. Ya. Nanti begitu pemilu tertunda, minta lagi periode ditambah. Ya kan? Kita, kalau Anda setuju dengan ketidakwarasan itu, Anda harus dukung penundaan pemilu. Tapi kalau Anda waras, Anda mau selamatkan warga sipil, Anda mau selamatkan ekonomi Indonesia, nggak patut didukung. Kira-kira begitu.